Kuliah aljabar linier dan bilangan kompleks kita pada hari ini merupakan pertemuan kelima. Kita akan bahas mengenai determinan. Sebelum kita bahas mengenai determinan, kita akan mereview beberapa hal yang berhubungan dengan determinan. Yang pertama, kita akan review mengenai matriks. Definisi dari matriks itu adalah kumpulan angka yang membentuk persegi. Angka di dalam matriks disebut entry ataupun elemen. Ini ada beberapa contoh dari matriks yang terdiri dari beberapa baris dan kolom. Nanti kita akan lihat seperti apa yang disebut baris dan kolom. Ukuran dari atau size dari matriks itu merupakan jumlah baris dan kolom. Contoh, kita lihat matriks ini itu terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Ini menunjukkan baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Sedangkan ini menunjukkan kolom pertama, kolom kedua. Ditulis 3 kali 2, matriks 3 kali 2. Yang ditulis pertama itu menunjukkan jumlah baris, sedangkan yang ditulis yang kedua itu menunjukkan jumlah kolom. Dari contoh yang pertama tadi kita bisa lihat ini ya sama seperti contoh tadi, itu adalah matriks 3 kali 2, 3 baris dan 2 kolom. Sedangkan ini matriks ukurannya barisnya ada 1 cuman kolomnya 1, 2, 3, 4. Jadi bisa kita tulis ini matriks 1 kali 4. Sedangkan ini contoh ini itu ada 3 baris, 1, 2, 3, dan ada 3 kolom, 1, 2, 3. Jadi matriks ini juga dapat kita tulis matriks 3 kali 3. Sedangkan contoh selanjutnya ini adalah matriks yang terdiri dari 2 baris, 1, 2, dan 1 kolom. Jadi kita tulis 2 kali 1. Sedangkan ini matriks ini itu adalah terdiri dari 1 baris dan 1 kolom. Jadi kita tulis matriks 1 kali 1. Selanjutnya ada beberapa matriks spesial yang harus kita tahu. Yang pertama adalah matriks identitas. Yang dimaksud dengan matriks identitas adalah matriks bujur sangkar dengan entry diagonal utama adalah angka 1. Matriks bujur sangkar ini yang dikatakan matriks bujur sangkar, dia jumlah baris dan jumlah kolom sama. Seperti contoh ini misalnya itu ada 3 baris dan kolom ada 3. Jadi 3 kali 3 itu dikatakan matriks bujur sangkar. Dia mempunyai baris dan kolom yang sama. Sedangkan matriks identitas itu adalah matriks bujur sangkar dengan entry diagonal utama adalah angka 1, dinotasikan dengan I. Jadi ini diagonal utamanya itu bernilai 1, sedangkan yang lain itu bernilai 0. Itu dikatakan matriks identitas. Selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0, dinotasikan sebagai D. Kalau ini bukan matriks bujur sangkar, matriks persegi. Jadi tidak mesti jumlah baris dan jumlah kolom itu sama. Dikatakan matriks diagonal itu diagonal utamanya bernilai, sedangkan diagonal di atas diagonal utamanya bernilai 0, di bawah diagonal utamanya juga bernilai 0. Selanjutnya matriks spesial yang lain itu adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itulah matriks bujur sangkar yang setiap elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi ini matriks bujur sangkar yang nilainya diagonal di bawah diagonal utama itu 0, dikatakan matriks segitiga atas. Sedangkan matriks segitiga bawah, matriks bujur sangkar yang setiap elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Jadi elemen di atas diagonal utama itu bernilai 0. Jadi coba dilihat ini matriks segitiga atas, dia diagonal di bawah elemen utama yang dikatakan 0, itu segitiga atas. Sedangkan segitiga bawah, elemen di atas diagonal utama yang 0. Ini merupakan matriks bujur sangkar, yang artinya matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Selanjutnya matriks singular. Matriks singular merupakan matriks non-invertible atau matriks yang tidak ada inverse, tidak dibalik. Jadi matriks singular adalah matriks yang jika dibalik atau diinverse tidak dapat dihitung hasilnya. Ini kalau kita lihat hasil determinannya itu sama dengan 0. 2 kali 3 dikurang 6 itu sama dengan 0. Itu dikatakan matriks singular. Selanjutnya baru kita masuk ke materi determinan matriks. Definisi dari determinan matriks yaitulah determinan suatu matriks adalah suatu fungsi skalar. Ingat, fungsi skalar dengan domain matriks bujur sangkar.
Jadi domainnya selalu matrik wujud sangkar. Kalau dia bukan matrik wujud sangkar, itu kita tidak bisa mencari determinannya. Matrik wujud sangkar tadi, coba diingat, matrik wujud sangkar tadi adalah matrik yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Ini kita lihat matrik inverse dari matrik wujud sangkar 2 kali 2 adalah matrik A-nya, barisnya AB, baris pertama, baris kedua CD, itu nilai inverse-nya itu kita hitung seper AD kurang BC. AD kurang BC ini adalah determinan. D ini untuk mencari inverse, D dan A kita balik, B dan C kita kalikan dengan minus. Jadi di sini juga kita bisa lihat bahwa kalau determinan ini harganya 0, berarti ini dia tidak memiliki inverse. Kalau dia harga determinannya tidak 0, berarti dia memiliki inverse. Selanjutnya, determinan matrik dapat dihitung. Cara menghitungnya seperti ini. Ini biasanya garis seperti ini. Kalau kita menghitung harga determinan, ini garis ini menunjukkan nilai determinan. Jadi ini A dikali D, diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Jadi AD kurang BC. Contoh ini kita lihat, diketahui matrik A itu adalah barisnya 1 min 2, baris kedua 3 dan 4. Tentukan nilai determinan. Ini tanda garis ini menunjukkan nilai determinan. Ini kalau kita cari diagonal utama kita kalikan, itu adalah 1 kali 4, kita kurangkan perkalian diagonal sekunder. Berarti 4 dikurang min 2 kali 3. Jadi dapatnya adalah 10. Selanjutnya kita menghitung determinan matrik 3 kali 3. Untuk matrik 3 kali 3 itu ada metode khusus. Metode namanya metode Sarus. Itu hanya khusus untuk menghitung matrik 3 kali 3. Kalau yang lain dia tidak bisa. Misal kita punya matrik A ukuran 3 kali 3. Ini menunjukkan A11, ini A11, A12, A13 dan seterusnya. Ini 1 ini menunjukkan baris pertama, ini menunjukkan kolom pertama, ini menunjukkan baris pertama, ini menunjukkan kolom kedua, ini menunjukkan baris pertama, ini menunjukkan kolom ketiga dan seterusnya. Langkah untuk menghitung dengan metode Sarus itu adalah langkah pertama, kita salin kembali kolom pertama dan kolom kedua matrik. A di sebelah kanan tanda determinan, ini tanda determinan seperti ini. Ini kita salin lagi kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan. Setelah kita salin, selanjutnya hitunglah jumlah hasil kali elemen pada diagonal utama dan diagonal yang lain yang sejajar dengan diagonal utama. Jadi diagonal utama ini dikatakan diagonal utama, ini dikatakan yang sejajar dengan diagonal utama, ini dikatakan garis sejajar. Jadi ini kita kalikan, A11 dikalikan A22 dikalikan A33 dijumlah, A12 dikalikan A23 dikalikan A31, selanjutnya A13 dikalikan A21 dikalikan A32. Ini semua kita jumlah. Setelah kita kalikan, kita jumlah. Itu hasilnya dikatakan diagonal utama. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita hitung jumlah hasil kali elemen pada diagonal sekunder dan diagonal yang lain yang sejajar dengan diagonal sekunder. Jadi ini dikatakan diagonal sekunder, yang kebalikannya ini kita kalikan juga, A31 kali A22 kali A13, ini yang sejajar dengan diagonal sekunder. A32, A23 dan A11. Selanjutnya A33, A21 kali A12. Ini juga semua kita jumlah, kita sebut dengan DS, diagonal sekunder. Selanjutnya hasil dari diagonal utama kita kurangkan dengan diagonal sekunder. Itulah harga determinan matrik untuk ordo 3 kali 3 dengan metode Sarus. Contoh kita bisa lihat ini matrik 3 kali 3 seperti ini. Tentukan determinan ini. Ini yang pertama kita lakukan. Dua kolom ini kita tulis lagi di sebelah kanan. Selanjutnya ini kita kalikan yang diagonal utama kita jumlahkan. Kita kurangkan dengan diagonal sekunder. Kita jumlahkan juga sehingga kita dapat hasilnya 4. Ini bisa dicoba nanti. Selanjutnya menghitung matrik dengan metode kofaktor. Kalau dengan metode kofaktor ini tidak mesti harus 3 kali 3, berapapun bisa, asal dia matrik bujur sangkar. Jadi kita tulis matrik n kali n. Misal kita punya matrik A bujur sangkar n kali n, ini matrik bujur sangkarnya.
A11, A12 sampai A1N seperti ini. Aturannya untuk menghitung harga determinan dengan menggunakan metode kofaktor, kita harus tahu dulu yang mana disebut minor dan disebut minor. Seperti ini misalnya, MIJ disebut minor IJ, yaitu determinan matrik A dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Jadi ini I merupakan baris, J merupakan kolom. Jadi disebut minor IJ, kita hilangkan baris ke I dan kolom ke J. Nanti kita bisa lihat di contoh seperti apa dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Aturan selanjutnya ini bisa kita lihat contohnya. Misalnya kita ingin tulis minor 1 2, berarti kita ingin hilangkan baris ke-1 dan kolom kedua. Ini baris ke-1, ini kolom kedua yang kita hilangkan, sehingga matrik itu kita tulis M12 itu adalah 3 min 3 0 4, 3 min 3 0 4. Sedangkan untuk contoh yang selanjutnya M22 ini berarti baris kedua dan kolom kedua yang ingin kita hilangkan. Berarti ini baris kedua ini kita coret, ini kolom kedua juga kita coret, sehingga tinggal 1 min 2 0 4, 1 min 2 0 4. Selanjutnya kita juga harus tahu yang namanya kofaktor. CIJ matrik dinamakan kofaktor. IJ yaitu min 1 pangkat I ditambah J, ini I jumlah baris, J jumlah kolom, dikalikan minor IJ. Contoh misalnya kita ingin tahu kofaktor C21, berarti min 1 ini barisnya 2 ditambah kolomnya 1, 2 tambah 1 dikali MIJ, berarti M21. M21 berarti baris kedua dan kolom ke-1 yang kita hilangkan. Baris kedua dan kolom ke-1. Di sini baris kedua yang kita hilangkan, ini baris kedua dan kolom ke-1. Sehingga kita tinggal 8 min 2 dan 4. 8 min 2 min 2 4. Ini kita cari hasilnya. Jadi min 1 pangkat 3. Ini harga determinannya 8 kali 4 dikurang min 2 kali min 2. Jadi dapatnya 32 kurang 4 dikalikan min 1 pangkat 3, sehingga kita dapat hasilnya min 28. Contoh ini. Nah, selanjutnya secara umum untuk menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor itu adalah menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Determinan A itu adalah A11 AI1 kali CI1 tambah AI2 kali CI2 tambah dan seterusnya. Ini jadi determinan ini bisa dihitung menggunakan baris, bisa juga dihitung dengan menggunakan kolom. Jadi menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J itu sama juga. Jadi barisnya tetap, ini baris ke-1 menggunakan kolom ke J. J1J tambah A2J, J2J tambah dan seterusnya. Nah, kita lihat sekarang contohnya seperti apa. Contoh yang diberikan ini adalah hitung determinan matrik berikut ini dengan ekspansi kofaktor. Kita gunakan baris kedua. Kita gunakan ekspansi kofaktor baris ini, menggunakan baris kedua. Jadi terserah kita menggunakan baris keberapa atau kolom keberapa. Nah, jadi hasilnya itu akan sama. Nah, ini yang contoh ini kita akan gunakan baris kedua, jadi menggunakan ekspansi baris. Nah, pertama, misalkan determinan A dihitung dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua. Berarti yang kita cari, ini kita tulis determinan A itu adalah A21. A21 kali C21. Ini menunjukkan ekspansi baris kedua. Nah, kolom pertama, ekspansi baris kedua, kolom kedua, C22, A23, C23. Ini kita lihat bahwa kalau kita menggunakan baris kedua, ini harga 2 ini tetap untuk baris. Nah, yang berubah hanya harga kolom. Tapi kalau kita menggunakan baris pertama misalnya, ekspansi baris pertama, ini harga di sini itu A11. Jadi harga yang tetap itu baris pertama. Begitu juga kita kalau menggunakan kolom, ekspansi kolom, jadi harga yang di kolom ini itu tetap. Misalnya ekspansi kolom kedua, ini harga kolomnya 2 dan seterusnya. Nah, ini kita untuk contoh ini kita akan hitung determinan A menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua. Jadi persamaannya seperti ini. Determinannya A21 C21 tambah A22 C22 tambah A23 C23. Selanjutnya kita cari C21.
C21 itu adalah min 1, sama seperti rumus tadi. Min 1 pangkat I tambah J, ini barisnya 2, kolomnya 1, kali M21. M21 dari matrik ini, itu berarti baris kedua yang kita hilangkan dan kolom ke-1. Sehingga kita tinggal 10, 12. 10, 12. Seperti ini matriknya. Ini berarti baris kedua dan kolom ke-1 kita hilangkan, tinggal 10, 12. Selanjutnya nilai kofaktor C21 itu adalah min 1, 2 tambah 1 kali determinan ini. Harga determinan ini itu adalah ini dikali 1 kali 2 dikurang 0. Harganya seperti ini dikalikan. Selanjutnya C22 itu adalah min 1 dikali harga baris ditambah kolom, ini 2 tambah 2 dikali M22. M22 dari matrik contoh tadi, baris kedua dan kolom kedua itu dihilangkan, kita tinggal 2002, sehingga kita tulis seperti ini 2002. Nanti kita hitung nilainya. Ini min 1, 2 tambah 2. Selanjutnya C23 min 1, 2 tambah 3 dikali M23. Ini M23 itu adalah baris kedua dan kolom ketiga yang dihilangkan, sehingga kita tinggal 2101, sehingga bisa kita tulis C23 itu adalah min 1 pangkat 2 tambah 3, determinannya 2101. Selanjutnya kita cari harga determinannya dengan menggunakan yang tadi. Ini kita cari harga determinannya. Ini determinannya berarti 2 kurang 0, 2. 1 kali min 1 pangkat 3, hasilnya min 1. Ini sekarang min 1 pangkat 4, hasilnya 1. Determinan ini 2 kali 2, 4, kurang 0, jadinya 4. Ini gitu juga, min 1 pangkat 2 tambah 3, pangkat 5, hasilnya negatif. Ini hasil determinan ini 2 kali 1 kurang 0, sehingga kita dapat hasilnya seperti ini. Ini min 2 ditambah 8 dikurang 2, hasilnya 4. Nah, coba sekarang kalian bisa lihat juga, bisa menghitung sendiri apakah hasilnya akan sama kalau kita menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ketiga. Hasilnya kalau kita hitung ini akan sama. Selanjutnya sifat-sifat dari determinan. Ada beberapa teorema determinan. Yang pertama, determinan dari matrik identitas adalah 1. Jadi matrik identitas mempunyai harga determinan 1. Matrik identitas tadi yang disebut dengan matrik identitas ialah matrik yang diagonal utamanya bernilai 1, yang lain 0. Ini jadi harga determinannya sama dengan 1. Terserah berapapun ukurannya, itu harganya akan 1. Selanjutnya yang kedua, sifat yang kedua, determinan berubah tanda ketika dua baris ditukar. Jadi kita tukar baris ini, itu akan berubah tanda. Misalnya seperti ini. Ini AB kita letakkan di baris pertama. Baris kedua kita tukar dengan baris pertama. Ini harganya akan berubah tanda. Selanjutnya sifat ketiga, determinan linear pada baris pertama. Jadi kalau kita jumlahkan, ini akan linear seperti ini. Misalnya A ditambahkan A aksen, B ditambah B aksen, sehingga kita bisa buat determinannya A, B, C, D itu di sini A aksen, B aksen, C, D, dan seterusnya seperti itu. Ini akan linear. Dia akan merupakan perkalian di baris pertama. Kalau kita kalikan ini determinan ini pada baris pertama, kita kalikan dengan sesuatu, misalnya T, maka ini T-nya bisa kita keluarkan. Kita akan cari harganya, ini akan sama dengan ini. Selanjutnya sifat keempat, jika ada dua baris dari A adalah sama, maka determinan A itu adalah sama dengan 0. Misalnya seperti ini. Ini barisnya sama, maka harga determinan ini akan sama dengan 0. Begitu juga kalau ada matrik elemennya barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Di antara 3 elemen itu ada 2 baris yang sama, maka determinan juga akan sama dengan 0. Selanjutnya sifat yang kelima, mengurangkan dari kelipatan suatu baris dengan baris yang lain menghasilkan determinan yang sama. Jadi kita kurangkan, itu akan menghasilkan perkalian dengan baris yang lain, itu akan menghasilkan determinan yang sama. Misalnya seperti ini,
A kita kurangkan dengan K dikali C ini baris kedua, begitu juga yang di kolom kedua itu B dikurangkan K kali D baris kedua, itu akan dapat ya, harga matriknya akan sama A, B, C, D. Selanjutnya sifat yang keenam, jika A memiliki deretan angka 0 maka determinan A sama dengan 0. Jadi ada satu baris yang memiliki deretan 0, maka determinan juga akan berharga 0. Selanjutnya sifat yang ketujuh, jika A adalah suatu matriks segitiga maka determinan A adalah perkalian diagonal utamanya A11 kali A22 sampai A kali N. Jadi seperti ini trigonal matriks segitiga A11 kali A22 dan seterusnya. Ini kita kalikan, ini karena diagonal sekundernya akan berharga 0. Selanjutnya sifat ke-8, jika A adalah matriks singular maka determinan A sama dengan 0. Singular matriks itu adalah matriks yang tidak mempunyai inverse. Jadi tidak mempunyai inverse, otomatis determinannya itu berharga 0. Selanjutnya sifat ke-9, jika A dan B dua matriks disangkar yang mempunyai ukuran sama, maka determinan A dalam kurung dikali B itu bisa dipisah. Jadi determinan A, kita cari determinan A dulu dikali determinan B. Contohnya seperti ini, AB itu AB kita pisah, A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kita gabung, AI tambah BG, AF tambah BH, CE tambah DG, CF tambah DH. Itu akan memiliki determinan yang sama. Sifat yang terakhir, sifat yang ke-10, determinan dari matriks transpose A adalah sama dengan determinan dari matriks A. Matriks A, determinan AT itu akan sama dengan determinan matriks A. Jadi matriks transpose akan bernilai sama dengan determinan dari A itu sendiri. Kita lihat seperti ini, misalnya matriks A, B, C, D, sedangkan matriks transpose ini kita balik. Jadinya AC baris matriks transpose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi ini AC jadi baris, BD jadi baris, kolom BD jadi baris kedua. Ini matriks transpose. Ini harga determinan ini akan sama dengan harga determinan ini. Selanjutnya ada beberapa aplikasi untuk menggunakan determinan itu seperti pertama itu adalah untuk menyelesaikan SPL dengan aturan Cramer. Jadi sistem persamaan linier itu kita bisa gunakan aplikasi dari determinan. Kita selanjutnya ini dengan menggunakan aturan Cramer. Jika AX sama dengan B adalah sistem yang terdiri dari N persamaan dan N bilangan tak diketahui, sehingga determinan A tidak sama dengan 0, berarti determinannya ada, maka sistem tersebut mempunyai pemecahan. X1 ini dengan metode Cramer, determinan kita hitung determinan A1 dibagi determinan A. Kita akan lihat nanti seperti apa determinan A1. Untuk X2, nilai X2 itu adalah determinan A2 dibagi dengan determinan A. Selanjutnya untuk nilai X ke N itu adalah determinan AN, kita bagi dengan determinan A. Di mana AJ adalah matriks yang didapat dengan mengganti entry-entry dalam kolom ke J dengan entry-entry dalam matriks. Jadi seperti ini, misalnya itu A1 itu kolom ke-1 kita ganti dengan nilai B. Seperti itu. Begitu juga dengan 2, X2 ini berarti kolom kedua kita ganti dengan nilai B. Ini X ke N juga gitu, kolom ke B kita ganti dengan nilai B. Contoh aplikasi determinan dengan metode Cramer. Gunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan SPL berikut ini. Ini kalau kita lihat ada 3 baris, dan 3 kolom. 8I1 tambah 3I2, I3 nya 0 sama dengan 30, 3 ini I1 sama dengan 0, 3I2 kurang 6I3 sama dengan 0, I1 kurang I2 kurang I3 sama dengan 0. Sehingga kita dapat hitung penyelesaiannya itu adalah AI kali B. Ini I menunjukkan I1, I2 yang ingin kita cari nilainya. Nilai B 30, 0, 0. Ini kita lihat matriknya. Matrik A itu adalah 8, 3, 0, I3 nya 0. Untuk baris kedua itu baris pertama kolom pertamanya 0, kolom kedua 3, untuk kolom ketiga min 6. Untuk baris ketiga itu kolom pertama itu adalah 1, kolom kedua min 1, kolom ketiga min 1, sedangkan nilai B itu adalah 30, 0, 0, nilai ini. Selanjutnya
A1 itu dengan mengganti kolom pertama dengan nilai B. Nilai B tadi adalah 3000, itu kita ganti menjadi kolom ke-1. A2 kita ganti matriks A tadi dengan kolom kedua. Kolom kedua kita ganti dengan 3000, harga nilai B tadi. Kolom ketiga juga seperti itu. Ini harga kolom ketiga A3 kita ganti dengan nilai B 3000 yang tadi. Nah, dengan aturan Sarus kita cari dengan aturan Sarus nilai determinan matriks A, ini matriks A dengan Sarus kita ini jumlah kolom, dua kolom ini kita tulis di sebelah kanan sehingga kita cari akan kita dapat hasil determinan A itu adalah min 90. Ini juga kita cari determinannya dengan metode Sarus, kita temukan nilainya min 270. Ini bisa kalian coba sendiri. Untuk determinan A2 juga kita cari, ini nilainya itu adalah min 180. Sedangkan untuk determinan A3 kita cari nilainya ini adalah min 90. Selanjutnya untuk menghitung nilai I1, I2 dan I3 itu kita gunakan ini, determinan A1 dibagi determinan A, min 270 dibagi min 90 sehingga kita dapat nilai I1 itu adalah 3. Sedangkan untuk determinan nilai I2 itu adalah determinan A2 dibagi determinan A, min 180 dibagi min 90. Hasilnya 2. Untuk I3 kita dapat determinan A3 kita bagi dengan determinan A. Itu jadinya min 90 dibagi min 90, hasilnya 1. Selanjutnya kalian bisa cari sendiri dengan aturan Cramer ini. Dengan aturan Cramer selesaikan SPL berikut ini. Ini kalau kalian cari hasilnya akan dapat X1 sama dengan 3, X2 sama dengan min 1, dan X3 sama dengan 2. Nah, dari kuliah kita, take away point dari kuliah kita kali ini itu adalah menghitung determinan, sifat-sifat determinan, aplikasi determinan, menghitung SPL. Demikian kuliah determinan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.